Buat semuanya yang belum on cam, ayo on cam yuk. Yang nggak berhalangan bisa on cam ya. Oke, aku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul bareng-bareng di hari keempat atau mid keempat Mocap IT Incubation hari ini. Semoga insya Allah semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Oh iya, sebelum memulai kegiatan belajar bareng kita hari ini, harus selalu diawali dengan doa. Maka dari itu kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, jadi hari ini bakalan kita nggak ada materi hari ini. Kita ada pengumuman buat proyek akhir dan juga pembagian kelompok. Kan kalau aku nggak salah di meet kedua, Kak Torik ada spill dikit bakalan ada pembagian pembagian kelompok. Jadi hari ini bakal ada pembagian kelompok dari Kak Adam dan juga pengumuman tentang proyek akhir. Mungkin pembagian kelompok dulu aja ya. Buat Kak Adam, dipersilahkan. Ini random ya, ngambilnya nggak di ini, random dari pikernya. Jadi 3 ya. Nah. Mas Zaim. Halo. Lalu Dipakai sekarang ya link ini ya, apa? Spreadsheet ya. itu yang Royhan mungkin gak usah dikasih list, soalnya dia kan habis kecelakaan, laptopnya juga ini rusak katanya sama kecelakaan. Sih, bentar taruh biar yang lain bisa ini. Mungkin yang Royhan insya Allah ini sih dikasih kayak ujian tulis aja. Kopi. Bentar. Mokep. Tuh bisa langsung dilihat di grup ya, Rek. Nama anggota-anggotanya. Bentar, mungkin sambil anak-anak lihat timnya bisa dijelasin lagi sama Mbak Bella ini, teknis project akhirnya.
Oke, jadi bakal aku jelasin buat teknis dari proyek akhir. Jadi buat teman-teman semua yang pasti masih bingung buat apa kelompoknya ini buat apa. Jadi kelompoknya ini buat kalian belajar bareng. Satu kelompoknya diisi 3 anak. Dan proyek akhirnya ini bukan kelompok. Proyek akhirnya ini individu, di mana satu kelompok kalian bebas ya Kak, bebas memilih aplikasi tema proyeknya, tapi kelompok 1 sampai kelompok 6 itu nggak boleh sama. Maksudnya nggak boleh sama itu kelompok 1 nggak boleh sama kelompok 2 dan seterusnya, tapi dalam satu kelompok itu temanya boleh sama. Di ketentuan juga ini kalian harus nerapin layoting. Jadi dari materi yang udah disampaikan tutor-tutor kemarin-kemarin itu kalian harus nerapin layouting sama intent buat navigasi halamannya. Terus file yang dikumpulin itu nanti berupa video penjelasan aplikasinya sama file APK-nya. Buat penilaiannya ada 3 kriteria. Saat ini masih ada 3 kriteria. Ada tentang tampilannya. Jadi walaupun kalian satu kelompok itu isinya ada yang 3, ada yang 2 ya. Itu kalian tampilannya harus beda. Walaupun aplikasi temanya itu sama, cuman tampilannya itu beda. Kan kalau aku keluar lagi. Keluar nggak sih aku? Bentar guys. Bentar. Kalau tampilannya beda, otomatis dari kalian sendiri nanti bakalan beda dari lightingnya. Terus yang dinilai juga tentang intentnya nanti berfungsi apa enggak. Dari Kak Adam boleh diiniin enggak ketentuan project akhirnya? Boleh di share screen. Bentar. Yang ketentuan aja tapi. Ketentuan. Sudah tinggi basic. Nah ini, jadi ketentuan dari proyek akhirnya kayak yang aku katakan tadi, tema aplikasi kalian bebas. Satu aplikasi bisa pilih tema aplikasi bebas, cuman kelompok lain harus beda. Terus nerapin 2 materi yang udah disampaikan. Sebenarnya ada 3 sih, sama yang satu APK Builder. Kalian bisa lihat di YouTube Mobile Mocap. Yang sama emulator itu, di situ ada materi tentang APK Builder. Terus buat file yang bakal dikumpulin, itu ada video penjelasan aplikasi. Jadi kayak kalian jelasin tentang project kalian itu, ini kalian buat APK apa, sama file APK-nya. Nah, penilaiannya itu kalian tampilan aplikasinya itu kayak gimana. Kayak yang kemarin di review sama Kak Zaim tentang, misal nih kayak, apa warnanya itu selaras nggak atau apa ya, pokoknya tentang warna lah kayak yang kemarin itu, sama intentnya kalian bisa berfungsi dengan baik atau enggak, dan tentunya kreativitas kalian masing-masing. Jadi kan kalian satu kelompok ada 3, ada yang 2 anak. Kalian bisa pasti di situ bisa kelihatan nanti dari hasilnya. Oh, yang ini kreatif banget nih, ada ininya.
yang satu ada ininya. Jadi walaupun temanya sama, satu kelompok, pasti ada bedanya. Nah, itu kalian buat sekreatif mungkin. Gitu. Itu sih dari aku. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lain. Oke, aku mau nambahin sedikit sih. Nah, untuk ini ya, untuk penilaiannya ini itu APK kalian juga ini sih harus berfungsi dengan baik, Kak, atau nggak ada error lah. Nah, itu juga sebagai penilaian juga. Untuk file yang dikumpulkan ini kan file APK, itu kalian bisa lihat di YouTube, yang YouTube-nya mocap tentang build APK. Jadi nanti kalian ngirim filenya itu file apk.apk ya, Kak. Itu bisa kalian lihat di mana, Dam? Di Apa nih? emulator. Nah, itu. Bentar-bentar. Ini tak coba demonstrasi ini, Wis. Ya, mungkin boleh didemonstrasikan. Build ya PK. Wih. Caranya simpel kok. Cuma masuk ke build tadi ya, menu build terus build APK. Ini mungkin butuh waktu proses yang cukup, tapi nggak lama sih. Ini kemarin punya satu. Nah, kalau aplikasi kalian udah ini ya, udah terbuild ya, atau udah .apk itu bisa di-share gitu, Kak. Gitu, Rek. Jadi teman-teman kalian bisa lihat juga APK buatan kalian Kak gimana. Ini ada error ya. Kuning-kuning. Itu merah itu. Dan Oh, ini apa ini? Freeze. konteks. Please. Mungkin aku aja wis ya. Kayak ini kan pengen nunjukin ini kan file located itu. Ya, lokasi build-nya di menu build, terus masuk ke build tadi. Kok suwi ya sih tak cancel sih. Nah, error, mungkin ada error itu mungkin. Deskripsi. Nah, Kotakan. Salah.
ukuran emulator lama. Salah. Aduh. Build.pk. Nah itu tempatnya. Kita proses. Nah, ini selesai. Ini kalau selesai biasanya udah muncul kayak gini ya. Udah ininya udah finish, terus muncul di sini ada pilihan locate or analyze. Ini kita pencet aja yang locate ini buat biar tahu file APK-nya. Nah, ini yang nanti dikumpulin yang app debug ini. Bentuk file formatnya ini APK file. Jadi ini nanti dikumpulin barengan sama yang video penjelasan itu tadi. Yang video penjelasannya juga ini bebas. Kalian mau editing, mau bikin penjelasan kayak PPT juga boleh, bebas aja. Mungkin itu aja sih. Stop share. Nah. Jadi ini proyek akhirnya individu ya, soalnya ini mudah kok. Cuma nerapin apa yang udah tutor jelasin minggu-minggu kemarin, sama nanti dibuat video penjelasan, boleh pakai PPT atau editing video. Ini dinilai kreativitasnya juga sama fungsi APK-nya berjalan dengan baik. Untuk ini gambaran video tahun lalu mungkin bisa ditonton mungkin Mas Adam, buat ada gambaran Yes. video penjelasannya kayak gimana. Tak cari itu. Share screen. Nah. Ini tim 1. Tim 1 siapa ya? Nah ini yang tahun kemarin ya, tapi beda ini sistemnya. Tahun kemarin ini semua editing video semua. Kalau PPT kan. Selamat datang di aplikasi eSport Team. Aplikasi eSport Team dibuat untuk memaparkan tim eSport yang ada di Indonesia. Adapun tim yang termasuk yaitu RRQ, Bigetron eSport, EVOS eSport, dan Onyx eSport. Mengapa aplikasi eSport Team? Yang pertama, di Indonesia banyak yang belum mengetahui apa itu eSport. Yang kedua, banyak orang tua yang belum setuju jika anaknya berkembang di dunia eSport. Selanjutnya, ada profil anggota penyusun aplikasi eSport Team yang terdiri dari project manager, hacker, hipster, dan juga hustler. Selanjutnya adalah foto aplikasi atau gambaran dari aplikasi yang kelompok satu buat. Di sini terdapat sejarah, divisi, juga ada media sosial yang disediakan pada slide. Sekian dan terima kasih. eSport. Lanjut contoh lain, guys.
Nah, ini kelompokku tahun lalu ya. Coba play. Tiga sekarang kelompok 5 ini apa? Bukan. WhatsApp video. Gak tahu di mana. Ini yang terakhir. Akan mencoba pergi promosi aplikasi tim 2. Nah, bikin pertemuan seperti Sopri. Mulai. Terakhir. Wah, ini mantap nih.
No. Wis, nggak ada lagi sih. Habis. Wis. Aduh. Iya, aku bakal jelasin dikit. Buat kalian pasti masih tanya-tanya. Terus kalau naik kalau projectnya individu, terus kelompoknya buat apa gitu kan? Jadi kelompoknya itu di sini kan kalian terdiri dari ada yang 2, ada yang 3 kelompok. Nah, dari kelompok itu kalian diskusi bareng tentang projectnya. Jadi kalian misal ada error nih, kalian diskusiin bareng bertiga itu atau 2 orang itu, baru kalau kalian udah stuck banget sampai kalian yang aduh gimana ini, kalian bisa tanya ke kakak-kakaknya. Jadi kalian di situ fungsinya ada kelompok itu kalian buat diskusi bareng sama tim kalian, tapi kembali lagi projectnya itu kalian individu gitu. Oh ya, buat minimal screen dari projectnya nanti minimal screen-nya 3 ya teman-teman. Dan buat timeline-nya lebih lanjut bakal dijelasin sama Kak Torik. Silahkan Kak Torik. Ini langsung tak jelasin timeline atau tanya jawab dulu ini? Oh ya, tanya jawab dulu. Nah, Tanya jawab dulu aja. ya nanti Buat teman-teman takutnya yang ada yang masih ngambang. Ya, buat teman-teman yang masih bingung, boleh nih disampaikan. Harus paham gitu. Boleh angkat tangan ini. Paham Gak ketok tanganku. Agak pinter kok. Tanganku gak ketok. Iya. Agak pinter kok. Ini untuk screen-nya bebas mau berapa. Mungkin kalau mau dibuat kayak menu-menu kayak Spotify yang kemarin ya, menu-menu lagu-lagu itu boleh. Video tadi buat gambaran aja sih. Oh iya, jadi aku mau jelasin lagi. Untuk kelompoknya ini kan terdiri 3 orang. Nah, itu semisal ada kendala-kendala atau error itu didiskusikan terlebih dahulu di kelompok itu. Kalau semisal semua kelompok ini ya, semua anggota udah stuck, boleh tanya ke tutor. Jadi diskusikan aja dulu errornya. Nah, ini buat ngelatih debugging atau analisis error. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan seputar proyek akhir. Mungkin dilanjut sama Mas Torik, guys. Oke. Oke, sebelum aku lanjut, mungkin aku sedikit nambahin juga sebelum nanti aku ini mau bahas timeline, projectnya nanti ngumpulinnya kapan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, tapi sebelumnya aku ngejelasin dikit nih, kenapa kok kita itu bikin konsepan itu kayak gini gitu. Sebenarnya ada 2 konsepan, bisa kuis ataupun bisa project. Nah, karena kita itu kan terapan atau praktek untuk masalah mobile, jadi ya kurang afdol kalau cuma kuis. Kalian pasti kurang nangkep. Kecuali kalau ada komunitas yang hanya ngejelasin materi aja tanpa praktek, nah itu baru kuis. Itu yang pertama. Kita milihnya project. Kemudian kenapa kok ada kelompok terus projectnya tetap individu? Soalnya gini, kalian itu kolaborasi sama kelompok itu kalau codingan, aku nggak yakin atau nggak menjamin 100% kalau kalian itu ngerjain sendiri-sendiri. Mungkin bukannya aku suzon ya, tapi kebanyakan ya mungkin dari pengalamanku sebelum-sebelumnya juga,
ada temanku atau mungkin aku juga pernah ngalamin itu kebanyakan mereka itu hanya numpang nama kalau di kelompok. Nah, kenapa alasannya kok ini dibuat individu? Jadi seperti itu. Jadi biar kalian itu ngerasain feel-nya gitu loh. Seenggaknya itu kalian ngerasain. Seenggaknya kalian ngerasain. Kalaupun bisa sebenarnya kalau project atau di tim ataupun di corporate, anggap aja kalau sekelas di industri itu startup. Nah, itu mereka kan kerjanya tim. Nah, tapi itu udah ada manajemennya. Ada yang namanya version control. Yang gimana ngatur caranya bagian ini dikerjain ini. Kalau kalian tahu GitHub, nah itu yang disebut version control, GitHub atau GitLab. Nah, permasalahannya di sini kan kalian masih maba. Jadi kalau kalian kolaborasi masalah codingan ataupun masalah fitur yang ada di aplikasinya, aku nggak ngejamin kalian bisa atau ngerjain sekelompok itu ngerjain semua, nggak ngejamin. Mungkin salah satu atau salah dua benar-benar kerja keras, kalian yang tinggal mungkin bikin latar belakang, bikin video, malah tujuannya di sini malah kalian nggak dapat. Nah, di sini dibuat individu aja, tapi dipermudah. Di sini ada kelompok, ya. Fungsinya kelompok itu buat apa? Jadi kelompok itu biar kalian itu ada temen yang ngobrol, diskusi. Jadi temanya kalian nggak apa-apa sama. Jadi temanya nggak apa-apa sama, yang penting layoutnya berbeda. Ya, aku ulangin. Kalian satu kelompok itu nggak apa-apa, temanya sama. Misalkan kalian ngambil tema wisata, nggak apa-apa, satu kelompok itu wisata. Nah, terus apa namanya? Yang penting layout dari kalian itu berbeda. Layoutnya, tampilan wisata aplikasinya itu letaknya itu beda. Mungkin ada yang gambar dulu, teks, terus baru ada button dan lain sebagainya. Jangan satu kelompok itu sama. Kalau nanti dari kita tahu kok dari tutor yang bakal nilai nanti bakal dicek satu-satu. Kalau misalkan ada yang sama ya konsekuensinya ya paling berat kalian nggak lulus IT incubation atau mungkin ya ada toleransi yang lain itu masih belum tahu. Ini jadi masih simple kan. Jadi untuk materi kalian udah paham semua. Jadi aku harap kalian bisa ngerjain dengan baik ya. Nanti kalau ada ini nanti ada yang terbaik ya, ada apa achievement yang bakal kalian dapat ada rewardnya yang terbaik. Nanti aku bakal ngejelasin timeline setelah ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi simpelnya tim itu atau kelompok buat belajar bareng, kalian meet bareng bisa. Terus kalian ada error tanya satu kelompok. Terus kalau nyusun latar belakang itu ya gampang sih kayak ya kalau mau sama ya nggak apa-apa, tapi kan latar belakang diawur ya bisa sih sebenarnya. Nanti dibikin sekreatif mungkin ya, dicoba dulu dibikin sendiri. Terus yang kedua individu buat layout yang berbeda. Temanya sama, layoutnya berbeda. Udah itu aja. Oke. Sedikit tambahan dari aku itu tadi. Selanjutnya aku bakal ngejelasin masalah timeline. Jadi buat apa sih final assessment project-nya ini buat apa? Jadi dari panitia IT incubation ini nggak hanya dari mocap aja ya. Ini agenda dari keseluruhan. Itu ada yang namanya di closing ceremony itu semacam pembagian reward gitu. Ini sekarang tanggal 23 ya. Ya, materi terakhir. Nah, kalau materi terakhir ini dari mocap udah share video kan yang di YouTube. Nah, itu bisa kalian pelajarin. Kita nggak ngejelasin materi panjang soalnya biar kalian habis ini bisa segera ngerjain project-nya. Nah, tadi aku ngejelasin ada yang project dan ada yang kuis. Nah, di mocap ini project biar kalian ngasain feel-nya, nge-build APK dari awal sampai akhir. Walaupun masih sederhana, tapi kan kalian udah tahu build APK itu kayak gimana, yang sampai yang jadi bentuk APK yang sering kalian mungkin install di Play Store ataupun kalian download bajakan di Google. Nah, nanti ada penjelasan ini masalah project dan presentasi itu nanti ini yang akan aku jelasin. Ya, jadi hari ini itu tanggal 23 Oktober timelinenya.
kemudian tanggal 28 Oktober itu pengumpulan project. Jadi 5 hari kalian ngerjain project. Nah, gampang wis. Kan kalian udah ngerjain sebelum-sebelumnya kan, udah tahu gimana cara ngebuatnya, udah ngerjain tugas 1, 2. Itu tuh projectnya itu nggak berat, nggak sulit sih menurutku. Tinggal nerapin project-project sebelumnya, tinggal ngedit, tinggal berkreasi, berkreativitas, menuangkan ide-ide kalian di project akhir ini. Nah, ini kalian jangan perhatikan kuis ya. Kuis ini soalnya cuma pilihan, kuis atau project gitu. Soalnya ada beberapa komunitas yang ngambil kuis. Nah, untuk komunitas mocap sendiri itu ngambil project. Nah, ini pengumpulan project ini nanti akan diambil 5 terbaik. Nanti tutor milih videonya yang bagus mana, APK-nya yang berjalan di device yang dengan benar itu yang mana, yang keren yang mana, yang aspek penilaiannya udah dijelasin tadi, kesesuaian intent-nya berfungsi dengan baik, layouting yang menarik dan lain-lain. Yang masalah teknis project tadi udah dijelasin penilaiannya. Nah, itu nanti bakal dinilai tutor tanggal 28 Oktober. Nah, kemudian besoknya setelah dikumpulin projectnya, besoknya itu pengumuman finalis. Nah, finalis ini diambil 5 terbaik. 5 terbaik. Hanya 5 terbaik. Nah, 5 terbaik ini nantinya yang akan presentasi pada tanggal 30 Oktober. Ya, nanti yang soalnya ini udah pilihan ya, yang 5 itu pasti udah pilihan. Nah, kalian harus mempersiapkan PPT, semacam PPT gitu buat bahan presentasi. Terus nanti mungkin bisa di-run APK-nya sambil ngejelasin codingnya. Nggak ngejelasin ini, nggak semua gitu, nggak. Mungkin secara garis besar codingannya itu, codingan tampilan ini tuh yang di sini, Mas. Terus yang ini intentnya yang bagian di sini. Nah, nanti mungkin lebih jelasnya sama tutor, nanti mungkin bisa ditanya kalau misalkan untuk codingan yang tampilan ini itu yang mana ya? Itu nanti kalian harus siap, harus bisa ditanya juga kayak itu. Nanti pada tanggal 31 Oktober, ini hari Minggu, kalau nggak salah. Pada hari Minggu, itu kalian udah ikut closing ceremony, udah nggak ada IT incubation lagi, nanti mungkin ada rekapan yang lulus IT incubation siapa, yang nggak lulus siapa, yang juara siapa juga. Jadi yang juara ini, yang kelanjutan dari hari kelima ini nggak ada materi, jadi presentasi ya. Yang kelanjutan hari kelima itu kan menentukan pemenang itu diambil hanya 2. Itu nanti yang dapat reward. Nah, di closing ceremony nanti kalian bakal nggak ngapa-ngapain sih, cuma nungguin pengumuman gitu aja. Mending kalian join Zoom gitu. Jadi seperti itu timelinenya. Jadi aku harap teman-teman bisa, ini kan sama, ini kalau ini kan wajib ya. Final project itu wajib. Soalnya kalau kalian nggak ngerjain project, kalian nggak lulus IT incubation. Dan kalau nggak lulus IT incubation ya kasihan di kalian, berat untuk statiknya ya. Jadi prasyarat kelulusan juga. Ya sebisa mungkin dikerjain untuk projectnya. Kalau mungkin ada kendala ya mungkin nggak apa-apa, sedikit kualitasnya nggak begitu bagus, nggak apa-apa. Yang penting kalian berusaha dulu ngerjain projectnya sampai selesai. Jadi ngumpulin file APK tadi sama video. Nah, kalau kalian sama-sama ngerjain, kalian semua kan ngerjain, nah itu diusahakan dikerjain yang benar-benar dan yang bagus. Soalnya ya eman aja kalau kalian nanti kan dapat ini pemenang, dapat reward juga, nanti juga dapat sertifikat gitu. Jadi kan mumpung sama-sama ngerjain. Nah, sebisa mungkin dikerjain yang bagus. Mungkin itu aja untuk timeline ini. Untuk timeline ini karena kemarin pengalaman yang hari berapa ya, hari kedua kalau nggak salah, atau hari pertama malah, itu ada geser
ada pergeseran hari. Nah itu nanti nggak tahu ini nanti bakal geser apa enggak. Ya, yang artinya bisa jadi ini geser untuk waktunya, tapi untuk sementara ini dulu. Ini mungkin aku share aja yang ini timelinenya biar ada gambaran di kalian. Jadi seperti itu. Mungkin itu aja dari aku. Aku kembalikan ke Bella. Terima kasih, Rek. Oke, jadi gitu teman-teman. Mungkin teman-teman mau ada yang ditanyain? Pasti ada lah 1-2 yang masih bingung. Yuk tanya ya. Atau mungkin udah paham semua ya. Mungkin ditunjuk Mbak Bella satu anak buat bikin yang tadi udah dijelasin, dirangkum gitu penjelasannya sendiri. Siapa ya? Pilih aja aja. Nggak ada namanya. Nggak ada namanya ya. Nggak bisa tahu. Coba tak upain ke nah nongol semua. Coba ini Muhammad Daud, paham nggak yang disampaikan kakaknya tadi kira-kira? Yang ditangkap aja sih, yang ditangkap sama Muhammad Daud tentang yang disampaikan kakaknya tadi. Bisa on cam dong. Halo, Halo. paham nggak? Apa? Aduh, nggak kedengeran aku suaranya. Tadi dari materi yang disampaikan, kita disuruh buat project di mana setiap kelompok itu punya tema masing-masing. Terus masalah timeline, minggu ini adalah timeline project sampai tanggal 28. Sudah nggak? Mungkin ada yang lain? Ya dong, teman-teman. Ini berarti udah paham semua nih, kayaknya kakak-kakak. Selanjutnya, buat hari ini kayaknya udah itu aja sih teman-teman. Kalau teman-teman udah paham, dari kami udah cukup. Mungkin ada dari kakak-kakak tambahan buat teman-teman semua. Kak Adam, Kak Zaim, Kak Torik mungkin ada tambahan. Oh iya, kalau dari aku mungkin kerjakan semaksimal mungkin untuk proyek akhir ini. Dan untuk hasil record ini nanti tolong di-share ke grup IT Incubation ya, Adam. Biar nanti yang izin nanti bisa lihat juga. Saya record apa nih? Iya, hasil record ini. Zoom lah. Oh kan itu kok di upload YouTube kan? Oke, mantap. Itu aja sih dari aku. Semangat, guys. Dari Kak Torik atau Kak Adam mungkin ada lagi? Kalau dari aku cukup sih. Form absen mungkin. Oh iya. Kalau absen sama yang di grup.
Bentar. Dikirim ulang. Coba, Pel. Oke, bentar. Ya, itu buat link absennya. Oke. Ya, sebelum ditutup dokumentasi seperti biasa, Kak Adam. Oke, bentar. Maaf Kak, nggak ada penilaian project 2 Kak. Tentunya ada. Tapi, maksudnya review ya? Iya Kak, kayak kemarin. Gimana nih Kak Daib, Kak Torik, Kak Adam, ada review nggak kira-kira? Mungkin diinfokan lebih lanjut. Kedua yang mana ini? Tugas 2 paling. Oh, Iya Kak, tugas 2. Mungkin kalau sekarang nggak ada sih. Soalnya aku habis ini mau ke kampus. Ya, jadi insya Allah buat reviewnya atau penilaiannya bakal disusulin insya Allah. Jadi hari ini kita dokumentasi. Boleh minta tolong Kak Adam. Model imersif nggak apa Tam? Oke, sih. Seperti mana? Jah. Pokoknya mungkin lagi. Nah. Yang lain on cam nggak apa-apa Rek? Nah, sip. Ini satu lagi siapa itu? Dia sama Muhammad Daud nih on cam you. Saya tak pakai filter. Udah bisa dah. Masuk gak bisa sih? Bisa ya. Gak bisa. Aku tunggu. Aku tunggu biasa. Mau tahu ini wis tak hitung ya. 1 apa ini? Webcam saya rusak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, wis mantap. Oke, hari ini dicukupkan. Mohon maaf bila dari kakak-kakaknya ada salah. Semoga teman-teman bisa nangkep apa yang disampaikan sama kakak-kakaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.